Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdi al-Hibah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan semoga antum dan keluarga antum selalu menjaga kesehatan, dan wabah ini semoga cepat diangkat dan kembali normal lagi. Dan tak lupa pula antum semua keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang minggu lalu kita sudah jelaskan tentang pembahasan fi'il mabani, yakni fi'il madi, fi'il amr dan fi'il mudhari yang bertemu dengan nun jamak niswah, yaitu nun yang menunjukkan perempuan banyak. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang yakni fi'il mudhari. Yang jelas yang tidak bertemu dengan nun jamak niswah. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman wa rizqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan sekarang atau akan datang. Di sini fi'il mudhari selamanya dibaca dhamma jika tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Apa itu amil? Amil itu yang merubah setiap kata, pastinya akhir kata, baik berupa harokat ataupun huruf. Jika kemasukan amil nasab maka dibaca fathah, sedangkan kemasukan amil jazm dibaca sukun. Sebelum kita menjelaskan apa saja amil nasab dan amil jazm, kita perlu ketahui bahwasanya fi'il mudhari itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Apa itu sahihul akhir? Fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf illah atau illat, yakni alif, waw, ya. Itu huruf illat. Maksudnya bagaimana? Contoh di situ ada nasara yansuru. Kata yansuru akhirnya adalah ro. Dia bukan waw, alif atau ya. Berarti murni tidak ada huruf illat. Kemudian doroba yadribu, yakni tanpa huruf illat, makanya disebut dengan fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian fi'il mudhari yang berupa huruf illat dalam ilmu nahwu itu disebut dengan fi'il mudhari mu'tadul akhir. Jadi akhirnya berupa huruf illat. Contohnya di situ ghaza yaghzu. Ingat ya, fi'il mudhari'nya. Yaghzu terakhirnya berupa waw. Kemudian roma yarmi berupa ya. Ro'a yara terakhirnya berupa alif. Bentuk yang ketiga adalah af'alul khamsah, sesuai nama fi'il yang jumlahnya ada 5. Tapi 5 ini bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, ya muannas mukhatabah. Simpelnya yang akhirnya berupa alif dan nun, waw dan nun, atau ya dan nun. Kita kembali ke tasrifan shorof antum yang fi'il mudhari. Meskipun antum belum nyampe, kita paparkan dulu. Di sini ada contoh yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Nah, dan seterusnya af'ulu, naf'ulu. Sedangkan af'ul khamsah akhirnya berupa alif dan nun, waw dan nun, dan ya dan nun. Coba yaf'ulu tidak termasuk, berarti kita coret. Yaf'ulani, yaf'uluna masuk ya. Taf'ulu kita coret. Nah, masih masuk. Terus yaf'ulna kita coret. Taf'ulu kita coret. Yaf'ulani masih masuk. Taf'uluna masih masuk ya. Jadi taf'ulinya juga ya dan nun. Taf'ulani alif dan nun. Nah, taf'ulna kita coret. Af'ulu dan naf'ulu kita coret. 6. Berarti di situ sisa 7. Sedangkan yang kita inginkan ada 5. Ternyata ada 3 yang sama. Yaitu apa? Nanti bisa perhatikan taf'ulani semuanya sama. Jadi kita hitung 1 sehingga kita simpulkan
yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Dan antum sudah tahu hafalan huwa, huma, hum, antum urutkan itu. Berarti yaf'ulani domirnya adalah huma, taf'ulani bisa antuma, bisa huma, bisa laki perempuan antuma. Nah, kemudian yaf'uluna hum, kalau taf'uluna antum, taf'ulina domirnya adalah anti. Jadi 5 ini disebut dengan af'alul khamsah. Nah, karena kita menjelaskan tadi amil nasab dan amil jazm, jadi sekarang kita akan jelaskan apa saja amil nasab. Yang pertama ini adalah amil nasab yang sering dipakai, yaitu an, lan, idan, kai. Dia menasabkan dengan sendirinya. Di situ antum perhatikan contohnya, an di situ keterangannya diletakkan di antara 2 fiil. Jadi di dua fiil, ketika antum membuat fiil, keduanya adalah fiil mudhari, harus dipisah dengan an. Di situ ana uridu an adhaba, biasa kita pakai saya ingin pergi. Jadi bukan alhabu lagi, yang tulisan merah di situ bukan alhabu lagi, tapi apa? Alhaba. Karena tadi amil nasab sama dengan fathah. Jadi an alhaba. Kemudian lan di situ keterangannya meniadakan sesuatu yang akan datang, pekerjaan yang akan datang. Di situ lan yanjaha al-kaslanu, artinya tidak akan sukses orang yang pemalas atau orang yang malas. Jadi di situ najaha yanjahu menjadi yanjaha karena kemasukan amil nasab. Di situ ada idan. Contohnya adalah uridu an azuraka. Idan ini dipakai sebagai jawaban dari pernyataan atau pertanyaan. Di situ artinya saya ingin mengunjungimu. Lagi-lagi di situ ada huruf amil nasab, yaitu an menjadi azuro, yang aslinya adalah zara yazuru, dibaca ru, ada an dibaca an azuro. Kemudian idan di situ adalah jawaban dari kata yang pertama, idan ukrimaka. Ukrima aslinya adalah akrama yukrim, karena kemasukan idan menjadi idan ukrimaka, dibaca nasab. Yang mana idan di situ jawaban dari sebuah pernyataan. Jadi ada pernyataan dulu atau pertanyaan, baru ada jawaban. Kemudian kai, keterangannya di situ berarti agar atau supaya. Contohnya ijtahid ya akhi kai tanja. Ijtahid bersungguh-sungguhlah ya akhi wahai saudaraku, kai supaya atau agar, tanjaha kamu sukses. Najaha yanjahu, dibaca dhamma karena kemasukan kai, yaitu amil nasab menjadi fathah. Kemasukan amil nasab sama dengan fathah menjadi kai tanjaha. Nah, itu amil nasab yang menasabkan dengan sendirinya. Dia kita memakai dengan 4 ini. Kemudian ada amil nasab yang menasabkan ada bantuan an tapi dikira-kirakan, tapi tetap dalam pelafatannya ke-6 ini. Contoh di situ ada lam kai, keterangannya sama agar atau supaya. Kemudian penulisannya di situ ijtahid fil ta'allumi litan jaha, ada lam di situ, bentuknya adalah li, ya, bentuknya adalah li. Terus tanjaha sama keterangannya fi'il mudhari dibaca fathah, kemasukan amil nasab yang artinya adalah bersungguh-sungguhnya dalam pelajaran agar kamu sukses. Di situ adalah li. Kemudian ada lamul juhud. Lamul juhud ini biasanya ada setelah kalimat yang diawali dengan kata tidak. Kebetulan di sini lam juhud itu biasanya diawali dengan maka. Itu misalnya keterangannya. Contohnya adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum.
Itu adzaba yu'adzibu, pertama yang dibaca dhamma karena kemasukan amin nasab, lamul juhud dibaca fathah li yu'adziba. Kemudian bentuknya adalah li juga. Apa bedanya dengan lam juhud dengan lam kai? Perbedaannya ada kata tidaknya, sedangkan lam kai tidak ada kata tidak. Kemudian hatta di situ keterangannya sampai atau hingga. Contohnya adalah la tatahaddatsu hatta yantahiyad darsu. Di situ janganlah kalian berbicara atau ngobrol hingga pelajaran selesai. Hatta itu hingga, intaha yantahi karena kemasukan amin nasab dibaca yantahiya. Jadi dibaca fathah, di situ ya-nya dibaca fathah. Nah, kemudian jawab fa, ada jawab bil waw. Yang namanya jawab dalam bahasa Indonesia biasanya kita artikan dengan maka. La takunu kaslana fatanjaha, kamu tidak malas, fatanjaha maka kamu akan sukses. Jadi situ fa-nya berarti jawaban, yang dalam bahasa Indonesianya adalah maka. Sedangkan jawab bil waw di situ keterangannya bersamaan, yaitu ma'an, bersamaan. Dalam contoh la ta'kul wa taquma, janganlah kamu makan sembari kamu berdiri atau bersamaan kamu sedang berdiri. Jadi wa-nya di situ yaitu wa amil nasab. Nah, yang terakhir adalah au, di situ juga termasuk amil nasab. Contohnya di situ yang bermakna ilah, untuk melihat keterangannya. Asma'uka au tasma'u, afwan karena ada au berarti menjadi tasma'a sauti, saya akan mendengarkanmu kecuali kamu mendengarkan suara saya. Nah, di situ illa artinya adalah kecuali. Nah, kemudian au yang bermakna ilah, di situ contohnya is'al au tafhama, bertanyalah sampai kamu faham. Nah, ini ada 10 amil nasab. Kemudian amil jazm. Amil jazm berarti sama dengan sukun. Di sini ada amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Maksudnya amil jazm ini hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Contohnya di situ ada lam. Lam yalid wa lam yulad. Lam di situ amil jazm, yalid dibaca sukun. Termasuk juga yulad, lam juga amil jazm dibaca sukun yulad. Di surat Al-Ikhlas, naam, hanya satu fi'il mudhari. Kemudian lamma itu keterangannya Ali tidak pergi ke rumahku. Lama juga berarti tidak, lam juga berarti tidak. Aliyun lamma yadhhab ila baiti, aslinya adalah yadhabu menjadi yadhhab. Kenapa? Karena kemasukan amil jazm. Disinilah yang dimaksud dengan fi'il mu'rab, bisa berubah, syaratnya ada amil. Sedangkan fi'il madhi tidak berubah meskipun ada amil. Itu perbedaan mu'rab sama mabni. Kemudian lamul amar, namanya amr adalah perintah yang sudah kita jelaskan. Fi'il mudhari tidak mengandung perintah. Ketika fi'il mudhari kemasukan lam amar, dia mengandung kata perintah. Contohnya di situ li yata'allam hamidun ad-darsa kulla yawm. Artinya apa? Yata'allamu artinya adalah belajar. Kalau kemasukan li, lamul amr, artinya adalah perintah, hendaknya belajar. Berarti kalau digabung hamid, hendaknya belajar pelajaran setiap hari. Atau yang lain, misal litakra al-Qur'ana. Ini contoh ya. Hendaknya kamu membaca Quran kulla yaumin, setiap hari. Ada li. Kalau antum nanti nyampe di kitab shoroh nanti ada tasrifannya. Nah, kemudian la an-nahiyah. La an-nahiyah ini la nahi, la larangan yang ada di shoroh setelah fi'il amar uf'ul la taf'ul. Dibaca sukun. Di situ la tadkhul al-ghurfah. Jangan dimasuk ke kamar atau dilarang masuk ke kamar. Al-nahiyah itu adalah larangan. La takro, janganlah
membaca. Berarti dilarang membaca. Naam itu adalah la an-nahya yang berarti larangan. Kemudian amil jazm yang kedua yaitu amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Antum perhatikan di situ ada in, izma, ma, man, mahma dan seterusnya. Di situ menjazmkan dua fi'il. Maksudnya apa? Fi'il mudhari'nya ada dua. Contohnya in tadhhab adhab. Di situ ada fi'il mudhari'nya dua, tadhhab dan adhab. Semuanya dibaca sukun. Karena apa? Karena ada amil in. Nah, jika kamu pergi, saya akan pergi bersamamu. Kemudian izma tata'allam tanja fi durusika. Artinya sama, apabila kamu belajar, maka kamu akan sukses dalam pelajaranmu. Nah, ada dua fi'il mudhari', tata'allam dan tanja. Kemudian ma taf'al min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang kamu lakukan, yakni dalam kebaikan dari kebaikan, maka niscaya Allah akan mengetahuinya. Di situ ada dua lagi, yakni apa? Taf'al dan ya'lam. Ada dua fi'il mudhari'. Kemudian man yaksal yandam. Yaksal itu malas, yandam menyesal. Barang siapa yang malas, maka akan menyesal. Dua fi'il mudhari'. Kemudian mahma yajtahid tanja. Apabila kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan sukses. Di situ juga ada dua fi'il mudhari', tajtahid dan tanja. Kemudian ayun di sini bisa ayun, bisa ayyan, tergantung kalimatnya. Di sini contohnya ayyan tadrus, adrushu. Artinya apa saja yang kamu pelajari, maka aku akan mempelajarinya. Lagi-lagi ada dua fi'il mudhari', tadrus dan adrus. Nah, kemudian mata takra yazid ilmuka. Mata artinya kapan saja. Takra membaca, yazid maka bertambah, ilmuka ilmumu. Di situ ada dua fi'il mudhari', takra dan yazid. Kemudian ayyana artinya kapan saja. Ayyana ta'ti ukrimka. Artinya kapan saja kamu datang, maka saya akan memuliakanmu atau menghormatimu. Di situ ukrimka aslinya adalah ukrimu menjadi ukrim. Kemudian takti di situ tidak memakai sukun karena atayati di situ berupa fi'il mudhari' yang mu'talahir yang akhirnya berupa huruf illat, sehingga memakai membuang huruf illat, yaitu membuang ya menjadi takti. Kemudian aina ma tadrus tanja anna yanzil dzul ilmi yukram haitsu ma tadhhab attabi kaifa ma targhab anni uhsin ilaika. Ahsana yuhsinu fi'il mudhari' menjadi uhsin. Dan ini semuanya memakai dua fi'il mudhari'. Untuk arti dan terjemahannya antum bisa baca. Nah, intinya amil-amil ini in, mama dan sampai kafama semuanya menjazmkan dua fi'il mudhari'. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' yang mu'rab. Untuk tugas hari ini mencatat pelajaran yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.